وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإبضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan rahmah, hidayah dan izinnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Fathul Mu'in. Tambahan mengenai sujud, ya, sujud. Yang kemarin yang wajib sudah kita bahas. Nah, sekarang kesunahan dalam sujud. Kalau dilakukan, insyaAllah sujudnya lebih sempurna lagi. Wa yusannu fathu ainaihi halatas sujud kama qalahu Ibnu Abdissalam wa aqarahu Zarkashi. Disunnahkan membuka kedua mata ketika sujud, ya. Dari berdiri, ruku', i'tidal sampai sujud pun disunnahkan mata terbuka, bukan mata tertutup. Ada orang berdiri terbuka matanya, begitu sujud pejam. Jadi pejam ini tidak sunnah, ya. Yang sunnahnya tetap terbuka. Kenapa demikian? Nah, bahkan disunnahkan mendawamkan penglihatan mata ke tempat sujud, ya, dari semua salat. Semua salat fokus kepada tempat sujud waktu berdiri. Lagi baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah, pandangan ke tempat sujud. Waktu ruku' sama, i'tidal juga begitu. Nah, waktu sujud ketemu dia. Tempat sujud yang kita pandang waktu berdiri, waktu sujud ketemu. Dan begitulah seterusnya. Kata ulama, yang demikian ini lebih kepada ketenangan hati, bisa membantu kekhusyuan. Daripada menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, itu lalai. Ya, lalai. Jadi hukumnya makruh, ya, taghmidu ainaihi, memejamkan kedua mata itu hukumnya makruh. Apa sebab? Bi annal yahuda taf'aluhu. Karena ibadah begini, kata ulama, ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dia membaca ke Taurat pejam. Dalam ibadah mereka pun banyak pejam. Kita pejam boleh kapan? Zikir. Zikir boleh pejam. Waktu Ali bin Abi Thalib bertanya dengan Nabi SAW, mana jalan yang paling cepat menuju kepada Allah, paling mudah? Kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Taghmid ainaik, pejamkan kau punya mata, kata Nabi. Zikir boleh pejam, tapi salat tidak. Ya, salat tidak disunahkan memejamkan mata. Apa sebab? Kan dikatakan sini satu riwayat pun tak ditemukan, ya, baik Nabi
ataupun sahabat Nabi. Jadi Nabi dengan sahabat semuanya ibadahnya mata terbuka. Ya, mata terbuka. Ada yang menyatakan, bagaimana Pak Ustaz, saya ini kalau pejam, tenang rasa hati, ada khusyuk. Kalau terbuka mata, lalai. Ulama berpendapat pula, kerana kita ini orang awam. Kerana kita ini orang awam, maka kalau memang begitu keadaannya, dengan pejam bisa khusyuk, terbuka mata lalai, baru dibolehkan. Kerana intinya salat ini adalah ketenangan hati menghadap Allah. Tapi ingat, tidak disunnahkan kerana khusyuk itu sebenarnya datang dari hati. Nabi salat mata terbuka, tapi hati menghadap Allah. Sahabat salat mata terbuka, tapi hati menghadap Allah. Anak kita orang awam. Jangankan Nabi, dengan sahabat pun kita tak mampu. Kata Anas bin Malik, kalau kami salat bersama Nabi SAW dan bersama sahabat, begitu kami takbir, kami tak kenal siapa sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi masing-masing sibuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu salat sahabat. Kalau masalah khusyuk, jangan ngomong ikut Nabi. Su'ul adab namanya. Seolah-olah kita menyamai dengan Nabi. Kalau masalah khusyuk, jauh kita. Ya, dengan sahabat saja tak mampu kita. Apalagi dengan Nabi SAW. Nah, pernah dengar kan Ali bin Abi Talib? Masya Allah. Badannya terkena panah. Tabib itu mau mencabutnya. Dia bilang, cabut silakan. Waktu aku sedang salat. Bagaimana itu Pak? Khusyuknya itu. Kita kan nak gigit nyamuk je lalai. Nyamuk satu gigit badan kita ni. Udah kacau ibadah kita. Jadi jangan ikut sahabat, apalagi ikut Nabi Muhammad SAW. Jauh kita ini. Cuma kita berusaha bagaimana cara ibadah itu supaya konsen di hati. Oh, ulama berpendapat pandang tempat sujud agak membantu, silakan. Diterjemahkan apa yang diucapkan, silakan. Itu upaya. Silakan. Ya. Nah, yang jelas Nabi tak melakukan itu, tidak membuka mata dan sahabat tidak membuka mata. Namun kita orang awam, kalau terasa betul pejam mata, khusyuk, terbuka lalai, silakan. Silakan, tidak masalah. Yang penting selama tidak bawa mudarat. Apa itu mudarat? Begitu pejam, tumbang pula. Nah, itu jangan. Ya. Nah, kemudian madzukuri wa adamu wad'il anfi. Tertib sebagaimana yang disebutkan kemarin. Nah, ingat tertib kemarin tu. Waktu turun. Turun sunnahnya lutut dulu. Kemudian kedua telapak tangan. Kemudian baru kening. Nah, itu sunnah urutan. Kecuali yang ada uzur kemarin. Yang ada uzur, sakit, tidak memungkinkan lutut duluan turun baru tangan, silakan. Ini untuk orang yang uzur. Ya, tapi yang sehat sunnahnya lutut, kedua telapak tangan baru kening. Nah, itu sunnah. Menyalahi makruh. Begitu kata ulama. Wa adamu wad'il anfi, demikian juga tidak meletakkan hidung, makruh juga. Ya, hidung hukumnya sunnah. Meletakkan hidung di lantai sunnah. Yang wajib kening. Siapa yang sujud meletakkan kening tanpa meletakkan hidung, salatnya sah. Cuma makruh. Kesunahannya bersamaan meletakkan kening dengan hidung ke lantai. Itu sunnah. Kemudian lagi waqulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi thalathan fi sujud lil ittiba, dan disunahkan dalam sujud itu mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Ingat, 3 kali standar. Kalau berjamaah jangan lebih dari 3 kali. Ya. Kecuali jamaah mahsurin, senang diperpanjang sujudnya, boleh. Makanya ibadah itu pertimbangkan makmum, ambil yang standar.
tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Itulah imam yang ideal. Surah juga begitu. Kalau subuh silakan panjang, 60 sampai 100 ayat. Tapi kalau isya usahakan 10 sampai 19 ayat. Tapi kalau maghrib surah-surah yang pendek. Ya, surah-surah yang pendek maghrib karena waktunya pendek. Nah, jadi begitulah salat ideal ikut sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau 3 kali standar, berjamaah 3 kali. Kalau sendirian silakan. Mau 5 kali boleh tasbih ni. 7 silakan. 9 silakan. Maksimal 11. Kalau sendirian. Karena ibadah itu kita akan bisa menikmati kalau sendirian. Salat malam, perbanyaklah sujud, perlambat sujud. Karena tidak ada yang diganggu, kita bebas kok sendirian itu. Nah, 3 kali ini adalah ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, subhan rabbil a'la wa bihamdi ini ada sejarahnya, ada riwayat. Nah, riwayatnya begini. Dalam sebuah hadis. Ya, dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir. Ini sahabat Nabi ni ya. Uqbah bin Amir berkata, annahu qala. Dia berkata, lamma nazalat, tatkala turun ayat, fasabbih bismi rabbikal azim. Ini kalau tidak salah ini akhir surah Al-Waqi'ah. Ya, akhir surah Al-Waqi'ah, di sana disebutkan Allah berfirman, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah dengan nama Tuhanmu Al-Azim, yang Maha Agung. Qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, waktu Nabi menyampaikan ayat ini, Nabi berkata dengan sahabat, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan ayat ini dalam rukuk kalian. Tapi membacanya tidak persis ayat. Perintah, sucikan Allah. Allah bilang, fasabbih bismi rabbikal azim. Maka sucikanlah Tuhanmu yang Maha Agung. Maka sucikan, cara mensucikannya, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ya, subhana rabbil azim wa bihamdi. Kemudian walamma nazalat, tatkala turun ayat lain lagi, sabbihisma rabbikal a'la. Surah apa tu? Surah Al-A'la. Ya. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Nah, maka Nabi bersabda dengan sahabat, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan ia, ayat ini, dalam sujud kalian. Sabbihisma rabbikal a'la menjadi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini sejarahnya ini. Berarti dikutip dari Al-Quran, dijadikan tasbih dalam ruku' dan dalam sujud. Ulama sepakat ya, bacaan ruku' dengan sujud ini yang paling afdal. Ya, ini yang paling afdal. Pendek tapi Masya Allah. Dibedakan lagi. Nama Allah waktu ruku' Al-Azim, waktu sujud Al-A'la. Apa bedanya ni? Nah, sini ulama mengatakan hikmahnya. Ruku' dikasih nama Azim, sujud nama Al-A'la. Ulama berpendapat bahawasanya Al-A'la itu isim tabdil, yang paling tinggi artinya. Ya, yang paling tinggi. Dan ini diletakkan dalam sujud, kerana sujud itu puncaknya tawaduk. Tahu tawaduk? Merendahkan diri, puncaknya sujud itulah. Waktu kita sujud, subhan rabbil a'la, Maha suci Tuhanku yang Maha tinggi, disitulah tawaduk. Kitalah yang paling hina, yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya siapa yang sujud diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan siapa yang sujud, syaitan menangis. Menjerit syaitan waktu kita sujud. Karena syaitan tak senang kita banyak sujud dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah makam yang paling tinggi itu sujud. Saya sampaikan jamaah, para wali Allah, para sufi, waktu sujud itulah musnah diriku di dalam lautan wahdaniyah Allah katanya. Habis tak ada diri kita ni dah. Waktu kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lagi kening ini yang paling mulia diletakkan ke lantai. Maka saya ulang jamaah sekalian, anggota yang paling mulia ni kepala diletakkan di lantai. Ini tawaduk yang luar biasa di hadapan Allah. Dengan harapan orang yang salat hilang kesombongan. Ya, saya ulangi lagi. Orang yang salat harus hilang kesombongannya. Saya bingung orang banyak sujud tapi sombong tu bingung saya. Di mana hikmah salatnya itu? Ya. Ini ada. Dan kemudian lagi Nabi menganjurkan, ada anjuran Nabi lagi waktu sujud. Apa kata Nabi? Ini pahamkan ni. Nabi bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajid. Maka sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya waktu sujud. Tanzih lagi kita, sucikan Allah. Bukan Allah tu dekat dengan jarak, bukan. Ingat ya, Allah tak bertempat. Tapi sujud itu bisa mengantarkan engkau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sucikan Allah. Jadi waktu sujud itulah rasa hati ni merasakan ni. Situlah kalau betul hati kita ni merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah dekat bukan bersentuh, jauh bukan berjarak. Ingat, bersihkan. Allah tak bertempat. Ya, walaupun kita salat menghadap kiblat, Allah tak bertempat. Bukan di atas, bukan di bawah, bukan di barat, bukan di timur, bukan utara, bukan selatan. Kita menyembah Allah yang tak bertempat. Dan bohonglah mereka mengatakan, nah lihat tu mereka tu meyakini Allah ada di mana-mana. Tidak, sucikan Allah. Kita tak meyakini Allah bertempat. Tetapi waktu sujud, disitulah penghambaan yang luar biasa. Orang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dekatnya? Rasa hati itu tak bisa dibohongi. Ya. Kemudian dalam kitab Al-Bujairimi menyatakan, Imam Barmawi rahimahullah taala, siapa orang yang sering meninggalkan tasbih dalam ruku' dikhawatirkan gugur imannya. Makanya menurut pendapat ulama, tasbih diperbanyak itu lebih bagus dalam sujud, bahkan menambah iman. Siapa meninggalkannya dikhawatirkan gugur imannya. Imam Ahmad bin Hanbal wajib membaca subhan rabbil a'la wa bihamdi dalam sujud. Siapa yang tak membaca ini batal salatnya menurut Imam Ahmad. Kita tidak, kita berpendapat sunnah. Ini yang paling baik. Ya. Selesai sudah ni ya. Utamakan ini dulu. Kalau mau tambah yang lain silakan. Ada yang lain tambahan. Siapa yang ingin salat malam, ingin menambah bacaan-bacaan sujud biar agak lama sedikit, ini dia. Ada pilihan-pilihan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya sama Aisyah, berapa lama Nabi sujud? Kata Aisyah bilang, Nabi sujud kadar lamanya seperti orang membaca Al-Quran 50 ayat. Jadi Nabi sujudnya 10 menit. Itu Nabi sujudnya itu. Salat malam Nabi sujud 10 menit. Apa yang dibaca banyak. Nabi ini kan ilmu dari Allah. Macam-macam lah Nabi. Sekarang yang kita ketahui dari Nabi, ini ada pilihan. Mau ingin nambah? Silakan. Wa yazidu man marra nadban. Nah, disunnahkan bacaan dari yang di atas tadi. Kalau ingin menambah silakan. Yang mana itu? Ini Allahumma laka sajadtu. Ya Allah, denganmu aku sujud. Walaka amantu. Dengan engkau aku beriman. Walaka aslamtu. Dengan engkau aku berserah ya Allah. Sajada wajilladzi khalaqahu. Telah sujud tubuhku kepada yang menciptakannya.
wa sawwarahu yang memberi rupanya, wa syaqqa sam'ahu yang membuka pendengaran, wa basarahu yang membuka penglihatan, bihaulihi wa quwwatihi tidak ada upaya dan kekuatan. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Nambah ini boleh dalam sujud kalau hafal. Kalau hafal silakan. Fotokopi itu buku Fathul Muin, ambil bacaan ini, tempel dinding, lama-lama hafal. Nikmati salat malam pakai ini. Sebenarnya gampang nih, tinggal menambah sedikit ya. Yang di bawah tuh bacaan sujud. Sujud apa tuh? Sujud tilawah, sujud sajadah, itulah dia. Tinggal menambah sedikit ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa bika aslamtu. Tinggal menambah. Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa basaru bihaulihi wa quwwatihi wa syaqqa samahu wa basaru bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliq. Tinggal menambah sedikit ya. Di atas tambah. Tambahannya tak banyak. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa bika aslamtu. Tambah di bawah sujud tilawah tu, sama dia. Ya, boleh dipakai. Jadi Nabi menggunakan bukan hanya sujud tilawah, salat malam pun Nabi pakai itu. Ya. Wa yusannu iktsarud du'a fihi. Disunnahkan memperbanyak doa dalam sujud. Nah, silakanlah mau doa salat sendirian. Bukan hanya sujud terakhir, setiap sujud tambah doa boleh. Setiap sujud tambah doa boleh. Nah, cuma kalau kita berjamaah biasanya sujud terakhir, tambah sedikit lah, jangan panjang-panjang, nanti makmum komplain. Kalau sendiri panjang-panjang silakan, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sujud perbanyak tasbih, perbanyak doa. Dasarnya tadi hadis yang saya sebutkan. Nah, tadi hadis belum selesai itu. Kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya, wa huwa sajid, yaitu dalam sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyaklah doa. Silakan doa. Doa yang mana? Ini doanya. Ini doa sama dengan wirid setelah salat witir. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dengan ridha-Mu daripada kemurkaan-Mu. Wa bi mu'afatika min uqubatik. Aku berlindung dengan keafiatan-Mu ya Allah daripada siksa-Mu. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepada Engkau darimu. La usih thana alaika. Aku tak bisa menghinggakan pujian kepada Engkau. Kama asnaita ala nafsik. Sebagaimana Engkau memuji dirimu. Ini doa dipakai sujud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu salat tahajud malam. Makin banyak hafal makin bagus. Kemudian tambah lagi doa di bawah itu. Doa pengampunan. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu. Situ apa? Beda ya. Situ dukkahu ya kan? Nah, sebenarnya dalam hadis itu banyak riwayat mengatakan diqqahu. Diqqahu, bukan dukkahu. Ya, saya ulangi. Tambah doa nih. Allahumma ighfirli dhanbi kullahu. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya. Ini Pak, kalau salat malam bisa menangis kita nih. Kalau sujud terakhir kita tambah doa ini bisa menangis kita. Makanya malam tu lebih khusyuk. Dosa lebih cepat dibersihkan Allah karena khusyuknya hati kita menghadap Allah. Ya Allah, ampunkan dosaku semuanya. Diqqahu jillahu, yang halus dan yang besar. Awwalahu wa akhirahu, yang awal dan yang akhir. Wa alaniyatu wasirah, yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Tambah lagi doa ini. Nanti insya-Allah tolong ingatkan, pertemuan akan datang saya sudah susun doa-doa dalam sujud, tasbih-tasbih dalam sujud sudah saya kumpulkan, sudah 1 lembar. Jamaah yang mau milih-milih doa boleh silakan. Nanti saya fotokopikan atau saya kasih selembar, fotokopikanlah, dibagi-bagi jamaah. Doa-doa dari Nabi waktu sujud. Bapak Ibu salat malam bisa menikmati itu. Terasa lebih khusyuk menghadap Allah dengan doa-doa. Kalau dapat kan ada artinya itu. Baca-baca artinya secara umum artinya, itu lebih membantu khusyuk. Dan masih banyak yang lainnya. Dan terakhir, waqala fi Raudah, telah berkata dalam kitab Ar-Raudah, tatwilus sujudi afdalu min tatwilir ruku', maka memperpanjang sujud
lebih afdal daripada memperpanjang ruku. Kerana sujud itulah tujuan yang terbesar dalam salat. Rukun yang paling tinggi dalam salat itu sujud. Ya, di situlah dia diperpanjang lebih afdal daripada ruku. Wallahu alam. Saya kira cukup. Ya, silakan jamaah. Selanjutnya kita muzakarah. Ya. Apa? Tak jelas terakhir tadi apa? Ya, keutamaan sujud. Ya. Baik, baik. Baik. Nah. Ya, baik. Ya. Rukun dalam salat itu yang terbesar itu sujud. Di situ sujud itu bisa mendatangkan khusyuk kalau kita faham. Kita pahami Allah tak bertempat dulu, maka tauhid betulkan. Jangan yakini Allah di langit. Ini kacau ni. Siapa meyakini Allah di langit, kita jauh dengan Allah. Allah di aras, kita jauh dengan Allah. Itu ayat perlu penafsiran ataupun tidak, itu namanya ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat serahkan kepada Allah. Kalau mau ditakwil silakan. Kata Ali bin Abi Thalib, istawalah Allah menguasai aras, bukan Allah bertempat di situ, bukan zatnya bertempat di situ. Karena Allah sudah ada sebelum adanya aras. Allah sudah ada sebelum adanya alam ini. Sebelum ada alam dia sudah ada. Dan dia tak perlu tempat. Tapi tempat memerlukan Allah. Sesuatu memerlukan Allah. Itu pahami dulu. Kalau diyakini Allah bertempat di atas, sujud tak akan terasa. Itu formalitas saja sujud kita itu. Allah tu dekat tak bersentuh, jauh bukan berjarak. Banyak ayat menyatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat kepada hamba-Ku lebih dari urat nadinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Aku dekat kepada orang akan mati, kata Allah, sedangkan kalian tak melihat. Orang mati itu dekat sama Allah. Apalagi setelah Ramadan, Allah bilang sama Nabi Muhammad, fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Kalau hamba-hambaku bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang aku, katakan aku dekat, kata Allah. Jadi pahami Allah itu dalam sifatnya mukhalafatul lil, dia tak sama dengan kita ini. Kalau kita betul sesuatu, kita perlu masa, perlu tempat. Allah enggak. Kalau ini sudah betul pemahaman ini, nanti sujud akan terasa bahwa Allah itu dekat dengan kita ini. Dia dekat bukan bersentuh. Rasa itu dengan hati. Kalau bersih hati, sujud, tawaduk, merendah di hadapan Allah, disitulah akan terasa bahawa kita kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran Nabi kalau sujud begitu diangkat, kata Aisyah, basah lantai, kata Aisyah radhiyallahu anha. Tak ada Nabi ngajar Allah di langit, tidak ada. Cuma kita salah faham. Tolong bersihkan jamaah tauhid ini. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka yang meyakini Allah di langit ngaku Ahlus Sunnah juga, bohong mereka.
Ahlus Sunnah tidak begitu pemahamannya. Tak ada riwayat seperti itu. Cuman kesalahpahaman menafsirkan Al-Quran. Itulah dia. Maka kita kembali kepada ulama-ulama ar-rasikhina fil ilm, yang resap ilmunya. Nah, waktu sujud, disitulah Nabi menyatakan paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya. Banyaklah doa di situ. Khusyuk datang, doa dikabulkan, dan bisa dekat sama Allah perbanyak sujud. Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min, terakhir wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah, sujudlah dan mendekatlah. Tak terpungkiri lagi dah jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kelebihannya Pak sujud itu. Makanya insya-Allah buahnya apa? Akhlakul karimah, akan muncul sifat yang mulia kalau paham sujudnya. Jadi orang yang tawadhu, akhlaknya baik, tak sombong, mulutnya terjaga. Kenapa? Dia hati-hati kerana dia merasakan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu insya-Allah. Ya. Yang kedua apa tadi itu? Ya, ada. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajah mereka ada tanda bekas sujud. Apa maknanya? Bukan ahli tafsir. Itu artinya khusyuk. Orang yang khusyuk itu akan nampak tanda cahaya yang nanti di hari kiamat, bekas sujudnya itu. Ulama bilang itu bekas khusyuknya. Sujud itu khusyuk. Khusyuk, maka akan ada tanda di wajah dia. Itu akan bisa dilihat nanti di hari kiamat. Di dunia siapa melihatnya? Di dunia hanya orang mukmin yang bisa melihat. Nah, bukan tanda yang hitam di kening, bukan. Jangan salah paham. Saya ini 30 tahun ibadah, kurang lebih. Anggaplah ya 30 tahun lah. Ya kan? Tapi tidak ke hitam benar ni. Ini budak baru hijrah, setahun hitam dah. Apa sebab? Kerana sujudnya jaraknya jauh. Antara lutut dengan kepalanya jauh. Ni lepas ni Pak sejadah ni. Jauh sujudnya. Terasa berat di sini. Insya-Allah setahun hitam. Ya, setahun hitam. Ya, saya punya guru berapa puluh tahun ibadah, biasa je keningnya, kalaupun hitam tak banyak. Ini hijrah 1 tahun dah hitam. Sujudnya jauh Pak, tahu guys? Lepas sejadah ni, sujudnya tu terasa berat betul di kepala ini. Kalau begitu setahun hitam. Jadi ditandakan bekas sujud di kening itu buka tafsir. Khusyuk. Siapa yang khusyuk akan tampak cahaya pada keningnya. Itu di dunia orang mukmin bisa lihat. Di akhirat semua bisa mandang. Nah, bisa mandang. Jadi orang mukmin siapa tu Pak? Orang-orang dekat sama Allah dikatakan mukmin. Kata Nabi, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hati firasat orang mukmin, dia melihat dengan cahaya Allah. Nampak dia. Siapa banyak sujud tak sujud. Yang maksiat pun nampak dipandang. Yang maksiat pun nampak dipandang. Itu seperti karamahnya Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan itu dia punya karamah tajam pandangannya. Waktu jadi khalifah, khalifah itu kan pemimpin. Pemimpin itu kan ya sekarang presiden lah. Dulu khalifah. Setiap urusan sama khalifah itu sulit. Tidak sembarangan bisa ketemu lewat ajudan dan sebagainya. Ada seseorang datang menghadap Utsman, dapat giliran mungkin ketemu sama khalifah, silakan masuk, gilirannya masuklah. Belum ngomong, Utsman mandang, aku lihat ada zina di matamu. Terkejut tamu itu, malu dia. Dia tanya, ada wahyu setelah Rasulullah? Tidak, ini firasat orang mukmin, kata dia. Apa sebab Pak? Rupanya tamu itu dalam perjalanan lihat perempuan cantik dan timbul syahwat mandang. Setelah itu menghadap Utsman, kena dia. Aku lihat ada zina di matamu, kata dia. Itu sahabat Nabi SAW. Firasatnya tajam. Kalau kita hidup zaman dulu takut kita maksiat, ya kan? Karena ketahuan dipandangnya itu. Baik, saya kira cukup. Selesai sudah nih, ya. Yang ketiga, belum selesai nih. Yang ketiga tadi apa tuh?
Boleh ke sujud pakai bahasa Indonesia? Tak boleh. Ya, doa. Bolehkah sujud pakai bahasa terjemahan? Tak boleh. Batal salat. Kecuali dalam hati. Dalam hati boleh. Tak dilapaskan boleh. Waktu sujud, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi, subhan rabbil a'la wa bihamdi. Tutup mulut, hati ngomong, Allah, ya Allah, ampunkan dosaku. Yang awal, yang akhir, kelihatan tak kelihatan, disengaja tak sengaja. Ya Allah, bimbinglah hamba-Mu ini di jalan-Mu, ya Allah. Jangan kau palingkan hati hamba setelah kau beri petunjuk. Ngomong dalam hati sebanyak-banyaknya, boleh. Dilapaskan, batal. Kena wajib salat pakai bahasa Arab. Itu disepakati ulama sudah. Ya, ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.